Pramudia Anantamastur atau yang lebih dikenal dengan Pramudia Anantatur, lahir di Blora, Jawa Tengah 6 Februari 1925 dari ayah seorang guru dan ibu penjual nasi. Ia mulai menulis sejak SD dan dikenal sebagai sastrawan besar Indonesia dengan lebih dari 50 karya yang diterjemahkan ke lebih dari 40 bahasa. Karya-karya Pram banyak membuat kritik sosial, melawan ketidakadilan, penindasan, diskriminasi, dan pembatasan kebebasan berpikir. Selama 81 tahun hidupnya, setidaknya 18 tahun dihabiskannya di balik jeruji besi. Pram dikurung di setidaknya 7 penjara. Dari satu penjara ke penjara lainnya, Pram tetap menulis. Pendidikan Pram dimulai di Institut Budi Utomo Blora, kemudian berlanjut ke Radio Faksu Surabaya 1940 sampai 1941. Ia tidak mendapatkan ijazah karena situasi perang saat Jepang masuk Indonesia. Tahun 1942, ia pindah ke Jakarta dan bekerja di kantor Berita Domei sambil belajar di taman siswa. 1942 sampai 1943, Sekolah Stenografi 1944 sampai 1945, serta Sekolah Tinggi Islam Jakarta 1945 untuk mata kuliah filsafat, sosiologi, dan sejarah. Pada masa revolusi, Pram aktif menulis dan berpihak pada perjuangan rakyat. Karena keterlibatannya, ia berkali-kali dipenjara. Tahun 1947 sampai 1949, ia ditahan di penjara Salemba oleh Belanda dan menulis karya pertamanya, 10 Kepala Nikah. Setelah dibebaskan, ia kembali ditangkap dan ditahan di Bukit Tinggi, lalu dipindahkan ke Glodok 1951 sampai 1952. Pada 1958, Pram bergabung dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat, Lekra yang berafiliasi dengan PKI. Setelah peristiwa 1965, ia ditangkap rezim Orde Baru tanpa proses pengadilan dan diasingkan ke Pulau Buru, Maluku pada 1969. Selama 10 tahun di pengasingan yang keras dan miskin, Pram tetap menulis. Di sanalah lahir tetralogi Pulau Buru yang legendaris, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Setelah itu, ia dipindahkan ke penjara Cipinang, lalu ke penjara Nirbaya, sekarang Lapas Narkotik Jakarta, dan baru dibebaskan pada 1988. Tahun 1995, ia sempat kembali ditangkap atas tuduhan makar dan dibebaskan setahun kemudian. Selama Pram di penjara, istrinya Maimunah harus membesarkan 8 anak. Mereka dalam kondisi sulit dan sakit tuberkulosis. Pada masa Orde Baru, pemerintah melarang keras peredaran buku-bukunya. Kejaksaan Agung mengeluarkan surat larangan membaca, memiliki, atau menjual karya Pram karena dianggap subversif dan bertentangan dengan Pancasila. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi digunakan untuk membungkam siapapun yang dianggap mengganggu kestabilan negara. Termasuk Pram, hukuman untuk pelanggaran ini bisa mencapai penjara seumur hidup atau mati. Tekanan dunia internasional, termasuk dari Amnesty International, membuat pemerintah akhirnya mengizinkan Pram menulis kembali pada 1973. Dalam karya non-fiksinya, Nyanyi Sunyi Suara Bisu, ia menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang memperjuangkan kebebasannya. Pram tutup usia pada 30 April 2006. Tubuhnya lekang oleh waktu, tapi gagasannya abadi. Karyanya abadi, dapat dihayati hingga kini. Perjalanan hidup Pram menjadi suatu pelajaran berharga yang akan selalu dikenang. Kisah Pram menceritakan bagaimana manusia tanpa kebebasan telah direnggut dari apa yang semestinya menjadi haknya, hak asasi manusia. Kini, kebebasan berekspresi kita masih belum sepenuhnya dihormati negara. Karya-karya Pram seharusnya jadi pengingat bagi kita semua. Kebebasan merupakan hak asasi manusia, harusnya dihormati, alih-alih dibungkam.